Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk mahasiswa tingkat 1 semester 1, mahasiswa kebidanan. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu di mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan atau sering kita singkat KDPK. Ya, di sini merupakan mata kuliah untuk tingkat 1 semester 1 Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Susilawati. Saya merupakan staf dosen dari Prodi D3 Kebidanan Fikes Untas. Yang pada kali ini kita akan membahas ya mengenai materi komunikasi dan konseling dalam praktek kebidanan. Baik, langsung saja. Yang pertama kita bahas dulu untuk komunikasi ya. Pengertiannya itu apa sih Bu untuk komunikasi gitu. Karena memang sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus memahami dulu gitu ya. Sebagai pengantar, apa itu komunikasi ya. Jadi menurut istilah, komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris communication. Kata communication itu sendiri berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama ya. Sama di atas itu maksudnya adalah sama makna. Jadi sama makna, sama arti, persamaan persepsi. Jadi komunikasi itu harus ada persamaan makna ya atau persamaan persepsi agar komunikasi itu berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada menurut beberapa ahli dari referensi dari Purwoastuti pada tahun 2015 di sini diambil beberapa definisi saja dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Howland DKK dalam Forsdale ya. Communication is the process by which an individual transmits stimuli or usually verbal to modify the behavior of other individuals. Jadi komunikasi itu merupakan proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Ya, jadi sini individu itu mampu mengirim stimulus, mampu mengirim rangsangan gitu ya, yang biasanya dalam bentuk verbal. Verbal itu adalah berbicara secara langsung, tidak melalui media. Ya, tidak melalui media apapun, baik itu alat komunikasi telepon atau misalkan video seperti ini ya, tapi berbicara bentuk verbal secara langsung gitu ya, untuk mengubah tingkah laku orang lain. Jadi komunikasi dikatakan efektif, komunikasi dikatakan berhasil apabila kita mampu mengubah tingkah laku orang lain. Itu menurut Howland DKK ya. Selanjutnya yang kedua ada Brandy Ruben gitu ya. Komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompoknya, dalam organisasinya, dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, serta menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain gitu. Jadi itu adalah komunikasi manusia gitu ya. Jadi dalam hubungannya sendiri dalam kelompok, baik itu organisasi maupun masyarakat, itu dia bisa menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Itu menurut beberapa ahli dari referensi. Ya, jadi dari beberapa definisi di atas nih kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran ide, perasaan dan pikiran antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku seseorang ya. Tentunya saja komunikasi itu bukan hanya merubah sikap dan tingkah laku yang diajak berkomunikasi, termasuk juga mengubah sikap dan tingkah laku kita sebagai komunikator atau sebagai pemberi informasi atau pemberi pesan. Ya, jadi di antara yang kedua ini nih, di dalam ilustrasi gambar ini ada ibu bidan dan juga ada klien atau pasien ibu hamil ya. Nah, ketika ibu bidan melakukan komunikasi, ya, di sini sepertinya ilustrasinya ini gambarnya mahasiswa ya, mahasiswa kebidanan atau mahasiswa kesehatan gitu. Ketika memberikan informasi itu harus mampu untuk mengubah sikap dan tingkah laku ya, baik itu sikap dan tingkah laku yang memberikan informasi atau yang menerima informasi seperti itu. Nah, dari definisi kita beranjak ke unsur-unsur komunikasi. Apa sih Bu unsur-unsur yang harus ada dalam komunikasi? Di sini kita dapat melihat alur ya. Di sini ada si pengirim pesan nih, pengirim pesan atau pengirim informasi ya, pengirim ilmu gitu ya. Nah, di sini dia harus mampu mendengarkan dan memahami ya. Kemudian di sini ada apanya? Ada informasinya. Ya, ada informasinya yang harus disampaikan kepada si penerima pesan gitu ya.
Nah, kemudian si penerima pesan ini bisa juga dia sebagai pengirim lagi yang disampaikan kepada penerima gitu. Jadi bisa feedback gitu. Bisa dia berlaku sebagai pengirim dan juga bisa berlaku sebagai penerima pesan. Ya, intinya unsur-unsur komunikasinya ada pengirim pesannya, ada informasi yang disampaikannya, kemudian ada penerimanya, ya. Sehingga nanti terjadi proses feedback gitu ya, atau umpan balik seperti itu. Terus selanjutnya kita jelaskan nih satu-satu dari unsur-unsur komunikasi tadi. Ya, di sana tadi ada pengirim pesan atau kita sebut komunikator. Jadi kita berkenalan dulu dengan istilah-istilah komunikasi ya. Nah, komunikator itu adalah individu, kelompok, keluarga, atau organisasi penyampai informasi atau sebagai sumber informasi. Jadi kalau kita berperan sebagai penyampai informasi atau sumber informasi itu dinamakannya komunikator. Ya, gitu. Terus yang kedua apa, Bu? Ada pesan. Pesan adalah gagasan atau pendapat, fakta, informasi atau stimulus yang disampaikan komunikator. Isi pesan dapat berupa ide atau gagasan, perintah, informasi, dan juga ungkapan perasaan. Jadi pesan itu bukan hanya sebatas chattingan atau apa gitu ya, tapi di dalamnya itu ada berupa ide atau gagasan, berupa perintah, berupa informasi atau ungkapan perasaan. Itu yang namanya pesan. Ya, selanjutnya ada saluran komunikasinya nih. Saluran itu apa sih, Bu? Media yang dipakai untuk menyampaikan pesan melalui panca indera sehingga mencapai sasaran atau komunikan gitu ya. Jadi saluran komunikasi itu ada yang melalui panca indera. Di sini ada mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga ya. Untuk menyampaikan pesan gitu sehingga mencapai sasaran atau komunikan. Bisa saja saluran komunikasi atau media komunikasi itu seperti media telepon gitu ya. Itu bisa dijadikan suatu saluran atau media komunikasi. Selanjutnya ada komunikan nih. Komunikan apa itu ya? Komunikan itu adalah individu, kelompok, atau massa penerima informasi atau memberi respon terhadap stimulus yang disampaikan oleh komunikator. Jadi, komunikator itu adalah orang pemberi pesan, sedangkan komunikan adalah yang menerima pesannya. Gitu ya. Selanjutnya ada umpan balik nih yang sering kita sebut juga feedback ya. Umpan balik adalah reaksi atau respon komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Dia ada umpan baliknya gitu. Umpan baliknya itu seperti apa sih, Bu? Nah, sering kita lihat kan kalau kita sedang berbicara, sedang berkomunikasi, lawan komunikasi kita itu memberikan respon, memberikan umpan balik gitu ya. Yang kadang responnya ketika dia paham, dia mengangguk-anggukkan kepala gitu, sambil ada suaranya gitu ya. Terus ada pun yang tidak mengerti atau masih bingung, dia mengerutkan kening gitu ya, atau dia hanya bengong gitu ya, yang berarti itu bisa saja tandanya bingung atau tidak paham terhadap apa yang kita sampaikan. Gitu. Di sini ada jenis umpan balik berdasarkan sikap komunikan, terdiri dari 4 jenis umpan balik. Yang pertama zero umpan balik. Dia sama sekali nol, tidak memberikan umpan balik atau feedback apapun. Ya, jadi konsentrasinya tuh tidak tahu di mana ya, raganya memang ada di kelas misal, tetapi jiwanya itu entah kemana gitu. Jadi memberi umpan balik pun enggak gitu ya, menanggapi enggak, konsentrasi pun enggak, ditanya juga enggak paham, udahlah itu punya zero umpan balik, jadi nol sama sekali, dia enggak ada umpan baliknya. Nah, terus umpan balik positif, dia positif penerimaannya sehingga tadi ada respon kan, seperti gitu ya. Nah, itu merespon, ada umpan baliknya gitu. Terus umpan balik netral, dia sama sekali netral gitu ya, dia memahami, kemudian dia konsentrasinya ada gitu, tetapi dia netral gitu, tidak memberikan umpan balik positif maupun negatif, pokoknya dia diam saja, tidak memberikan umpan balik, padahal dia memperhatikan, dia paham gitu. Terus yang terakhir adalah umpan balik negatif ya, yang berarti dia sama sekali dia tidak merespon gitu, umpan balik acuh gitu, ketika kita ngobrol, ketika kita komunikasi, acuh aja gitu, pandangannya kemana, tidak fokus terhadap kita, jadi umpan baliknya pun negatif. Terus tadi kan setelah unsur-unsur, nah di sini ada tambahan lagi nih komponen komunikasinya. Satu tadi kan ada pesan ya, informasi yang dikirim oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan. Kemudian si pengirim pesan, ada lagi nih istilahnya, selain pengirim pesan itu disebut komunikator, di sini disebut juga encoder, yang berarti seseorang yang mempunyai inisiatif untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, di mana pesan tersebut disampaikan secara verbal maupun non verbal ya. Nanti kita bahas
ibu komunikasi verbal itu apa, ibu komunikasi nonverbal itu apa gitu ya. Verbal itu adalah secara langsung disampaikan. Seperti ini kan apa namanya? Langsung via lisan gitu, secara langsung disampaikan. Kalau nonverbal, nah, kalau nonverbal hanya apa namanya? Hanya bahasa isyarat saja gitu. Ketika dia paham, dia hanya menganggukkan kepala gitu. Ketika dia ada yang sakit, dia hanya bilang aduh gitu. Nah, itu komunikasi nonverbal ya. Terus variabel pesan itu ada apa saja, Bu? Komunikasi verbal dan nonverbal, bunyi, keterampilan komunikasi, penempatan, media, umpan balik dan juga lingkungan. Ya. Nah, di sini ada keterampilan komunikasi gitu ya. Jadi keterampilan komunikasi itu ada yang disebut dengan tanda bacanya ada. Jadi ketika berkomunikasi itu nggak langsung seperti kereta api yang cos gitu tanpa titik koma. Seperti itu ya. Jadi tidak. Di sana ada jedanya dulu melalui koma. Di sana kemudian ada waktu untuk berhenti dulu karena ada tanda titik gitu. Jadi komunikasi pun seperti itu. Ada volumenya, ada nadanya gitu ya. Tapi bukan nyanyi. Volumenya apa, Bu? Menyesuaikan dengan ruangan sekitar, dengan lingkungan sekitar. Apabila komunikasinya cukup 1-2 orang, berarti volume kita diatur. Nah, jadi hanya terdengar oleh 1 atau 2 orang saja. Tetapi kalau kita di ruangan yang besar gitu ya, yang tidak terjangkau, kalau misalkan kita volumenya sedikit rendah, kita naikkan lagi volumenya. Gitu. Jadi ada keterampilan untuk berkomunikasi termasuk body language-nya, bahasa tubuhnya gitu, agar bisa dipahami oleh si komunikan atau penerima pesan ya. Nah, tadi selain penerima pesan disebut juga sebagai komunikan, di sini ada lagi penerima pesan disebut decoder. Gitu, seseorang yang menerima pesan, pengiriman dan penerimaan pesan terjadi secara bersamaan dan merupakan aktivitas dari pengiriman pesan dan penerima pesan. Itu ya. Terus ada juga proses komunikasi. Bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikator dengan komunikan. Jadi begitu proses komunikasi itu harus jelas, harus ada persamaan persepsi gitu ya. Terus dalam proses komunikasi meliputi beberapa unsur. Tadi sudah dibahas juga ya, ada pengirim, ada encoding, ada pesan dan juga ada saluran. Selanjutnya ada decoding ya, penerima, umpan balik, gangguan, ini lebih lengkap. Bidang pengalaman, pertukaran makna, dan juga ada konteks ya. Konteks itu situasi, suasana atau lingkungan fisik, non-fisik, baik itu sosiologis, antropologis, psikologis, politik, ekonomi, dan lain-lain. Itu untuk secara konteks. Makanya ketika secara konteks, kita itu lebih nyaman apabila komunikasi yang di tempat tenang, nyaman, tidak bising gitu, kemudian tidak apa namanya, tidak banyak orang yang berlalu lalang ya, itu untuk komunikasi yang nyaman atau konteks situasi maupun suasana lingkungan fisik. Nah, faktor yang mempengaruhi komunikasi apa saja, Bu? Yang satu, perkembangan gitu. Agar dapat berkomunikasi efektif dengan seseorang, bidan harus mengerti pengaruh dari perkembangan usia, baik dari sisi bahasa maupun proses pikir dari orang tersebut. Jadi harus mengerti gitu ya perkembangan usianya. Usianya yang kita ajak bicara itu usianya setara atau usianya di bawah kita atau usianya di atas kita ya. Itu jadi ada apa namanya faktornya. Terus persepsi. Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa ya. Jangan salah, persepsi setiap orang itu berbeda. Penerimaan kita pun kepada setiap orang itu berbeda. Ya, jadi jangan aneh sebagai seorang bidan nanti apalagi menghadapi klien atau menghadapi pasien. Kita belajar dulu dengan komunitas orang di sekitar kita, baik itu keluarga, baik itu teman kita di kampus, tapi sekarang belum tatap muka ya, masih via daring. Kita belajar dulu dengan lingkungan keluarga gitu. Oh, karakternya mama seperti ini, karakternya bapak seperti ini. Ketika dia menerima persepsi, ketika kita komunikasi berbeda-beda. Jadi bagaimana kita menghadapi karakter setiap orang itu yang berbeda-beda. Jadi seorang bidan itu harus punya feel perasaannya yang berkarakter gitu. Berkarakter itu apa, Bu? Jadi bisa menghadapi seseorang, siapapun itu, klien maupun pasien, siapapun itu dengan baik. Apabila dia humoris, kita harus bisa humoris, menyeimbangkan. Apabila dia orangnya seriusan, kita harus bisa dan mampu menjadi seseorang yang serius gitu ya. Tapi tetap kita harus tampil apa adanya gitu. Kalau kita memang nyamannya seperti apa, silahkan sesuaikan dengan karakter yang kita ajak bicara. Itu persepsi itu bisa berbeda-beda.
Kemudian nilai. Nilai adalah standar yang mempengaruhi perilaku, sehingga penting bagi bidan untuk menyadari nilai seseorang. Jadi kita harus selalu menghargai gitu kepada. Nah, jadi nilai di sini merupakan standar yang mempengaruhi perilaku, sehingga penting bagi bidan untuk menyadari nilai seseorang ya. Jadi tetap kita harus selalu menilai, menghargai orang lain ya, baik itu siapapun itu, apalagi yang lebih tua gitu ya, yang lebih muda pun kita harus selalu menghargai pada siapapun itu. Kemudian latar belakang sosial budaya, bahasa dan gaya komunikasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Budaya juga akan membatasi cara bertindak dan berkomunikasi. Budaya itu seperti apa, Bu? Contohnya, apabila kita kan budaya Sunda ya. Nah, kita ada di Sunda gitu kan, kebetulan ada di Tasikmalaya. Budayanya itu budaya Sunda gitu yang budaya komunikasinya itu lemah lembut gitu ya, seperti itu yang mungkin agak berbeda dengan budaya-budaya yang di seberang sana gitu ya, yang memang agak tekanan atau volume komunikasinya tinggi. Nah, kita harus memahami setiap budaya yang sedang kita hadapi, orangnya yang kita ajak komunikasi. Kita harus tahu latar belakangnya seperti apa. Kemudian emosi. Emosi merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian. Emosi seperti marah, sedih, senang akan dapat mempengaruhi bidan dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi kita sebagai seorang bidan pasti kita karena manusia biasa ya yang kadang sudah marah, sedih gitu ya. Nah, kadang kan lagi senang juga ya. Nah, itu akan mempengaruhi bidan, tetapi kita harus bisa mampu bagaimana caranya untuk menyembunyikan perasaan emosi itu. Walaupun kita sedang marah, sedang sedih, tetapi ketika kita sedang berhadapan dengan orang yang sedang kita ajak komunikasi, kita simpan dulu, di save dulu nih masalahnya, emosinya di save dulu gitu ya, karena kita nanti akan menghadapi klien, pasien gitu di hadapan kita gitu ya. Nah, kita harus bisa menyimpan dulu, men-save dulu gitu, apapun masalahnya, emosi kita lagi sedih berapapun gitu, jangan sampai orang yang kita ajak komunikasi ini sebagai media tempat lampiasan dari kemarahan kita, dari emosi kita gitu ya. Kita harus berusaha insya Allah belajar sedikit demi sedikit. Ya sama, saya pun selalu terus belajar dan belajar bagaimana supaya kita bisa memanajemen emosi, marah, sedih gitu ya. Terlebih-lebih ketika sedang menghadapi klien atau pasien atau yang sedang kita ajak bicara nih gitu. Jangan sampai jadi pelampiasan dari kemarahan kita atau emosi kita ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, adik-adik, di sini setiap jenis kelamin mempunyai gaya komunikasi yang berbeda-beda loh. Antara kita sedang berkomunikasi dengan perempuan dan antara kita sedang berkomunikasi dengan laki-laki. Ya, nah ini menurut TEN pada tahun 1990 menyebutkan bahwa wanita dan laki-laki mempunyai perbedaan gaya komunikasi. Kalau perempuan itu lebih melibatkan kepada feel, perasaan. Jadi komunikasinya agak-agak lembut gitu ya. Kalau perempuan baperan gitu kan, sensitif gitu ya. Kita harus bisa memahami hal itu. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu ketika kita berkomunikasi dengan laki-laki, contohnya suami dari klien atau pasien gitu ya. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan beliau, ketika kita sedang berkomunikasi dengan laki-laki, mereka banyak mengandalkan otaknya, banyak mengandalkan logikanya gitu. Jadi ketika komunikasi lebih tegas komunikasinya gitu, karena memang melibatkannya otak gitu ya, memorinya gitu, dan logikanya itu berputar ketika sedang proses komunikasi. Jadi berbeda antara komunikasi dengan laki-laki dan juga dengan perempuan. Jadi ada harus paham. Pengetahuan, tingkat pengetahuan akan mempengaruhi komunikasi yang dilakukan. Seseorang yang tingkat pengetahuannya rendah akan sulit merespon terhadap pertanyaan yang mengandung bahasa verbal dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi adik-adik ketika sedang menghadapi siapapun itu yang kita ajak komunikasi, kita harus mengetahui tingkat pengetahuannya sampai mana gitu. Sampai kita komunikasi mengeluarkan bahasa kata-kata yang susah dicerna oleh orang yang kita ajak komunikasi. Jadi disesuaikan, oh beliau ini tingkat pengetahuannya sebatas dia sekolah di SMA gitu ya, atau tingkat pengetahuannya nih rada-rada susah gitu ketika diajak komunikasi, ketika diajak diskusi gitu. Kita harus menyesuaikan. Nah, lebih diatur lagi untuk pengetahuan cara berbicara kita, komunikasi kita gitu. Jadi diatur ya untuk melihat tingkat pengetahuan lawan bicara kita. Peran dan hubungan. Gaya komunikasi sesuai dengan peran dan hubungan di antara orang yang berkomunikasi. Jadi gaya komunikasinya kita sesuaikan dengan peran dan hubungan di antara orang yang berkomunikasi. Kita sesuaikan perannya seperti apa. Kalau misalkan kita sebagai bidan,
tunjukkan bahwa kita sebagai seorang bidan perannya gitu ya. Apabila sebagai seorang ibu, kita harus menunjukkan peran kita sebagai seorang ibu, komunikasi terhadap anak itu seperti apa gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Lingkungan interaksi akan mempengaruhi komunikasi yang efektif. Suasana yang bising, tidak ada privasi yang tepat akan menimbulkan kerancuan, ketegangan, dan ketidaknyamanan. Nah, makanya kalau di puskesmas ya, ibu-ibu bidan itu atau ibu-ibu petugas kesehatan baik itu perawat gitu ya ataupun yang lainnya itu biasanya ruang konselingnya itu di tempat yang nyaman, tenang, sepi gitu ya, karena itu akan mempengaruhi sekali proses komunikasi. Kemudian jarak. Jarak dapat mempengaruhi komunikasi. Jarak tertentu menyediakan rasa aman dan kontrol ya. Jadi ketika kita jaraknya berdekatan gitu ya, nah itu akan mempengaruhi ketika kita jaraknya jauh seperti itu ya. Nah, selanjutnya citra diri. Manusia mempunyai gambaran tertentu mengenai dirinya, status sosial, kelebihan, dan kekurangannya. Citra diri terungkap dalam komunikasi. Jadi, seseorang itu tergambar dari bahasanya. Seseorang itu tergambar dari kata-kata yang dia keluarkan gitu. Jadi citra diri itu keluar ketika dia sedang proses berkomunikasi gitu. Jadi hati-hati. Bahasa dan kata Anda menentukan sikap Anda gitu ya, menentukan siapa diri Anda gitu. Jadi hati-hati dan citra diri, kita belajar dan terus belajar dalam proses komunikasi. Kemudian kondisi fisik mempunyai pengaruh terhadap komunikasi. Artinya indera pembicaraan mempunyai andil terhadap kelancaran dalam berkomunikasi. Ya, nah terima kasih, cukup sekian untuk komunikasi dan konseling dalam kebidanan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bisa menambah referensi dan juga ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan tidak puas, selalu mencari lagi sumber dan referensi yang lain. Ya, selamat mencari referensi yang lain juga, membuat resumenya juga ya. Nanti dipersilakan ada di media pembelajaran yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.